Ada satu orang di Indonesia yang gak pernah kalah. Namanya adalah Joko Widodo. 5 kali pertarungan pemilihan umum selalu menang. Dari mulai Pilwakot Solo 2 kali dan menang. Pilgub DKI 1 kali dan menang. Lalu Pilpres 2 kali dan menang lagi. Jadi dari tingkatan kota, provinsi, sampai nasional itu Jokowi selalu menang. Dari 2005 sampai 2024. Udah hampir 20 tahun Pak Jokowi di kontestasi politik. Kira-kira selesai masa jabatannya tahun ini, beliau mau ngapain ya? Yuk kita bedah beberapa kemungkinannya. Bagi para loyalis, tentu langkah yang akan diambil Jokowi itu menjadi hal yang paling dinanti. Misalnya pada saat Marwarar Sirait keluar dari PDIP dan mengatakan bahwa lebih memilih untuk mengikuti langkah Pak Jokowi karena ia percaya Pak Jokowi merupakan pemimpin yang sangat didukung oleh rakyat Indonesia. Jadi ya akan seberpengaruh itu. Gue coba bedah beberapa opsi langkah Jokowi. Tentu hal ini menjadi relevan ketika kita melihat dua hal. Yang pertama, Jokowi itu bisa menggunakan mesin relawan dan pendukung setianya untuk menjadi anggota dan kader partainya. Dan hal ini juga bukan hal yang pertama dilakukan. Sebelumnya Soekarno telah membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927, atau Prabowo Subianto yang juga membentuk Partai Gerindra pada tahun 2008 kemarin. Hal kedua, perlu diingat bahwa MK telah mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di mana di sini MK memutuskan lembaga pembentuk undang-undang harus merevisi ambang batas parlemen ini sebelum pelaksanaan pemilu di tahun 2029. Dalam kata lain, ada kemungkinan bahwa pada pemilu 2029 nanti, ambang batas parlemen bisa kurang dari 4% dan ini menguntungkan untuk partai politik baru. Kemungkinan untuk Jokowi mengakuisisi partai lama juga menjadi salah satu opsi. Partai yang paling berpotensi untuk Jokowi itu ada dua. Pertama ada Golkar dan yang kedua ada Gerindra. Dalam tulisannya Mitzner, Coercing Loyalty in Jokowi's Era, Jokowi merupakan sosok yang paling berperan di balik Munaslup dan pemilihan Ketua Umum Golkar dari zaman Setia Novanto. Dalam arti lain, Pak Jokowi merupakan pemegang saham terbesar di Partai Golkar. Sedangkan Gerindra, kita nggak bisa pungkiri bahwa di Pilpres 2024 lalu ada pengaruh dari Jokowi. Sehingga balik lagi, ada kemungkinan Prabowo bisa menawarkan posisi penting di Partai Gerindra sebagai bentuk apresiasi yang telah membantunya memenangkan Pilpres 2024. Apalagi, Gerindra memiliki posisi yang cukup kuat di legislatif. Jadi ya, Jokowi tetap bisa terlibat dalam keputusan legislatif pasca ia menjabat. Nah, berikutnya yang terakhir, Jokowi akan pensiun dari dunia politik. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Setia Utama menyatakan bahwa rumah pensiun Presiden Jokowi itu udah dibangun dan beliau memilih sendiri lokasi rumahnya yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Mengingat kedua anaknya, Kaesang yang telah menjadi Ketua Umum PSI dan juga Gibran yang telah menjadi Wakil Presiden, apakah emang sudah saatnya Pak Jokowi beristirahat dari dunia politik? Dari ketiga kemungkinan ini, mana menurut kalian yang paling mungkin? Coba komen di kolom komentar ya.